Dan di Indonesia juga kan banyak kan, antum nggak berasa. Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Karena tentu dalam kacamata santri ini terlihat sangat tabu sekali. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Meletus balon. Sorry, saya nggak hafal. Ini bukan berarti saya menolak ya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Anomali lagu Balonku ada 5. Hal-hal yang di luar kebiasaan pola pikir ini memang kalau kita melihat secara jauh, saya kira tidak ingin viral, tenar. Saya kira tidak. Tapi memang begitu faktanya. Jadi pola pikir lah ya, pola pikir. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika Brazil nembak bola. Iya. Ya, kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Apalagi di Jawa pisang. Dan cemara itu pohon imporan, nggak banyak. Lihat, ditanamkan untuk mencintai pohon cemara. Pohon Natal. Kalau watuk itu mudah untuk diobatin, tapi kalau watak itu tidak bisa diobati. Tapi ya begitu, memang yang namanya paradigma, pola pikir, mindset itu sulit untuk dibenahi. Ruwet sekali. Asal menikah itu adalah poligami. Antum lihat firman Allah, "Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna." Enggak ada wahid, enggak ada. Jadi asalnya nikah itu apa? 2. Kalau bisa 3. Kalau bisa 4. Ini piye itu loh. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan. Jadi nikah satu itu nikah ketakutan. Itu interpretasinya tidak semacam itu. Tetapi panjenengan membikin kaidah baru gitu loh, Ustaz. Apa kaidah baru itu? Temanya apa itu? Kalau mati baru saya mau membantu pemerintah. Iya sih, aku tak bakas balonku sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali sahabat Nusantara di channel Generasi Muda Nusantara. Pada segmen Santri Bertutur kali ini, seperti biasanya bahwa memang Santri Bertutur adalah salah satu segmentasi GMN atau Generasi Muda Nusantara yang membahas isu-isu terkini secara epik khas kacamata santri.
baru-baru ini, meskipun ya video ini cukup terlambat karena sudah sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, mengenai salah satu video namanya Ustadz Zainal Abidin ya namanya ya. Iya kan? Ustadz Zainal Abidin, salah satu Ustadz Wahabi. Mengapa ini harus dibahas gitu sahabat? Karena tentu dalam kacamata santri ini terlihat sangat tabu sekali dan tidak khas Islam Nusantara. Sekali lagi jangan membahas tentang Islam Nusantara, karena Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Nusantara, gitulah kira-kira. Tapi ya begitu, memang yang namanya paradigma, pola pikir, mindset itu sulit untuk dibenahi. Kata kiai-kiai saya itu kan, kalau watuk itu mudah untuk diobatin, tapi kalau watak itu tidak bisa diobatin. Apalagi mengenai doktrin, malah ruwet sekali. Kenapa ini perlu dibahas sahabat Nusantara? Pertama, pada video Ustadz Zainal Abidin itu berbicara mengenai balonku ada 5. Itu kalau Arabnya balonku ada 5 itu ada nyanyiannya. Balonku ada 5, arfa-rufa warnanya, meletus balon. Sorry, saya nggak hafal. Ini bukan berarti saya menolak ya. Kenapa ini mesti dibahas sahabat Nusantara? Karena ada tafsir yang keliru di sini, yang menafsirkan fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Yang serta merta beliau ini Ustadz Zainal Abidin mengatakan asal mula nikah itu tidak 1 tapi 2, 3 atau 4. Ini piye itu loh. Cobalah Al Ustadz ya. Saya juga anak muda yang secara kapasitas keilmuan ya jauh dengan panjenengan ya. Namanya aja Al Ustadz Zainal Abidin LC MM gitu ya. Kalau saya cukup Zaid Abdurrahman gitu saja. Saya santri, meskipun kapasitas keilmuan saya itu cukup jauh dengan panjenengan, lebih hebat panjenengan lah ya. Saya tidak mengatakan mungkin ya hebat panjenengan, karena secara keumatan Anda lebih punya banyak jasa dengan umat Anda gitu loh ya. Tetapi yang sering diajarkan oleh para kiai-kiai saya di pondok pesantren itu interpretasinya tidak semacam itu. Tetapi panjenengan membikin kaidah baru gitu loh Ustadz. Apa kaidah baru itu? Kesannya begini, kaidah itu al aslu fin nikahi ta'addudu zaujat. Ini kaidah yang panjenengan gunakan. Padahal tidak semacam itu gitu loh Al Ustadz. Jadi fankihu ma itu kan bentuk perintah. Tapi kalau coba panjenengan tengok di ayat sebelumnya itu kan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Dalam ilmu sintaksis, nahwunya, kemudian dihubungkan dengan gramatikal Arabnya, ini kan wa in khiftum, jadi Anda kan langsung mencomot ayat fankihu, bentuk perintah. Tetapi Anda perlu ingat bahwa di situ ada fa jawabnya. Yang namanya jawab pasti ada syarat gitu loh. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Tapi dengan adanya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba yang Anda gulirkan di media sosial, dipublikasikan, di-share sedemikian rupa, ini menimbulkan kekacauan publik dalam memberikan interpretasi semacam itu.
yang berarti berkesimpulan atau nastambitu bi annaka taqul fil qaidah al aslu fin nikahi ta'addudu zaujat. Asal mula dari pernikahan itu adalah poligami. Dan itu sudah ada di cuplikan video tadi ya, di pertama tadi. Jadi sahabat Nusantara, berbicara mengenai ayat itu, Al-Ustadz Zainal Abidin LCMA ini langsung mencomot fankihu ma tobalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba. Bentuk anjuran, perintah, karena fi'il amar. Padahal faktanya tidak demikian, karena sebelumnya ada ayat tadi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba. Saya ulangi lagi, wa in khiftum lan lamun wedi sapa sira kabeh alla tuqsitu ing arep yen to ora adil sapa sira kabeh fil yatama ing dalem wong-wong wedok kang yatim fankihu mongko padha nikahono sapa sira kabeh masna ing loro wa thulatsa lan telu-telu wa ruba lan papat-papat. Itu pun ada setelahnya wa in khiftum alla ta'dilu. Tapi kalau kamu khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, fawahidah, baru satu. Jadi mengenai ayat ini sebenarnya mengenai kepentingan sosial, kesejahteraan pada perempuan-perempuan yang janda, tidak punya yang yatim, sebatang kara, punya anak. Maka nikahilah itu, baru seperti itu. Tapi karena ada kekhawatiran terhadap kepentingan sosial tadi itu. Maka kalau sudah dinikahi ya masna wa thulatsa wa ruba. Fankihu ma tobalakum, selera kamu ma ing perkara ing wedok tobalakum kang bagus kanggo sira kabeh. Tetapi kemudian interpretasi yang digulirkan oleh Al-Ustadz Zainal Abidin ini menimbulkan paradigma yang keliru, bahwa kita harus poligami, yang kemudian ada pada satu kaidah tadi itu, al aslu fin nikahi ta'addudu zaujat. Asal mula dalam pernikahan adalah poligami. Kemudian sahabat Nusantara, yang kedua adalah mengenai pola pikir Wahabi dan anomali lagu balonku ada 5. Hal-hal yang di luar kebiasaan pola pikir ini memang kalau kita melihat secara jauh, saya kira tidak ingin viral, tenar, saya kira tidak. Tapi memang begitu faktanya. Jadi pola pikir lah ya, pola pikir. Ini saya bacakan, ada sebuah artikel yang ditulis oleh Ahmad Thauri pada tanggal 15 Juni 2020. Menurut saya Wahabi yang mengharamkan lagu anak-anak balonku ada 5 yang viral itu bukan gimmick. Ingin viral, bukan. Itu memang cara berpikir mereka yang selalu mencurigai umat Islam di luar kelompoknya. Seingat saya Syekh Utsaimin juga mengharamkan penggunaan bra atau BH, perempuan nyetir dan lain-lain. Ketika Khawarij mengharamkan lagu balonku ada 5 atau naik-naik ke puncak gunung dan menganggap lagu-lagu semacam itu rangkaian dari konspirasi sistematis untuk menghancurkan Islam, tentu kita semua tertawa dengan lucu. Karena kita tahu pencipta lagu itu juga Muslim. Dan sejak dulu dinyanyikan oleh anak-anak lintas generasi tidak ada masalah. Kebetulan itu fatwa konyol, tidak membahayakan nyawa. Tapi coba cek banyak sekali silent fatwa mereka yang menghalalkan Muslim's blood di luar kelompoknya. Anomali berpikir dan perilaku mereka disinggung oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Yaqtuluna ahlal islami wa yada'una ahlal awthani yumriquna minal islami kama yumrikus sahmu minar ramyah. Mereka membunuh umat Islam dan membiarkan pembunuh berhala
Mereka keluar dari Islam sebagaimana busur panah melesat. Jadi sahabat Nusantara, itu saja dua hal yang perlu kita bahas. Mau bagaimanapun ini adalah bagian dari khazanah untuk, kalau istilah Sayyid Alawi Al-Maliki itu, mafahim yajibu antusohaha, atau paham-paham yang memang harus diluruskan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.